Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ketika Ki Pejia melihat ini, dia segera mundur, tetapi cambuk ajaib itu sepertinya memiliki mata dan terus mengejar Ki Pejia. Ki Pejia meraih seorang pembudidaya iblis dan membuangnya secara tiba-tiba. Kedua pembudidaya iblis itu berteriak dan menabrak cambuk iblis secara langsung. Bang! Sebelum kedua pembudidaya iblis itu bisa bereaksi, mereka meledak di udara, dan darah di seluruh langit berubah menjadi bola kabut darah merah. Ketika saya dikelilingi oleh darah kultivator Mi, aura yang menekan kultivator dalam sistem sebenarnya terisolasi. Iblis datang. Ki Pejia meraung dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Massa darah hitam bercampur dengan kabut darah di langit dan mulai berkembang pesat. Saat darah hitam terus berputar, ia tampak menjadi hidup dan berubah menjadi monster humanoid dengan wajah ganas. Begitu monster humanoid itu muncul, dia meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk ajaib Chen Ping. Aura pada cambuk ajaib tidak mampu menahan iblis yang muncul. Iblis ini hanyalah ilusi, cambuk iblis Chen Ping tidak dapat menyerang kesadaran iblis, lagi pula, orang ini tidak memiliki kesadaran. Iblis itu melambai pelan, dan Chen Ping mencambuk cambuk iblis itu dan dibuang, lalu menghantam tanah dengan keras. Begitu Chen Ping bangun, iblis itu bergegas lagi dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Chen Ping mengayunkan cambuk ajaib kali ini, cambuk ajaib itu dipenuhi dengan api, dan nyala api yang dahsyat menyala. Dia mencambuk pergelangan tangan iblis dengan cambuk ajaib, dan api langsung mengelilingi iblis. Ketika Ki Pejia melihat ini, dia mencibir, "Iblis Si Huo, apakah menurutmu kamu dapat melukai iblisku dengan benda ini?" Benar saja, setelah Ki Pejia selesai berbicara, iblis itu diselimuti api dan dia masih menamparnya dengan telapak tangannya. Chen Ping mundur dengan cepat, lalu berguling untuk menghindari pukulan, terlihat sangat malu. Ki Pejia melambaikan tangannya, dan iblis itu langsung berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. Wah, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu. Harta apa lagi yang ada di sana? Keluarkan bersama-sama dan biarkan aku melihatnya. Ki Pejia sangat lucu sehingga dia tidak ingin langsung membunuh Chen Ping. Dia ingin melihat harta apa yang belum digunakan Chen Ping. Chen Ping berdiri perlahan, menyingkirkan cambuk ajaib, dan menatap Ki Pejia dengan mata dingin. Sepertinya aku harus membiarkanmu benar-benar melihat kekuatanku. Ekspresi Chen Ping sedingin es, dan dia sepertinya sedang membuat keputusan di dalam hatinya. 11. Hahaha, cepat gunakan. Aku sangat ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Ki Pejia tertawa terbahak-bahak. Namun segera, senyuman Ki Pejia mengeras di wajahnya. Karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dan kemudian dia melihat Chen Ping memegang busur di tangannya pada suatu saat. Ini, apakah ini busur Raja Dewa? Merasakan aura menakutkan, Ki Pejia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, dia terpaksa mengungkapkan busur Raja Ilahi, lagi pula, jika hal seperti itu terungkap, Chen Ping pasti akan menjadi musuh seluruh surga dan dunia manusia. Semua orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, jadi Chen Ping harus selalu waspada terhadap semua orang. Untungnya, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Selama dia membunuh semua orang di depannya, rahasia busur Raja Dewanya tidak akan terungkap. Saat ini, mata Chen Ping penuh dengan niat membunuh. Busur Raja Dewa. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki busur Raja Dewa? Aura ini sangat menakutkan. Siapa dia? Kenapa dia memiliki busur Raja Dewa? Di alam macam apa orang ini berada? Sangat tidak mungkin baginya untuk berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Semua orang terkejut saat melihat busur Raja Dewa. Bahkan Ning Kai Chen, yang bersembunyi tidak jauh dari sana,
melebarkan matanya dan sedikit gemetar saat melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba diambil oleh Chen Ping di tangannya. Busur Raja Dewa, aku benar-benar melihat busur Raja Dewa. Apa itu busur Raja Dewa? Ningzi berkata kepada kamerat Ning Kaichen. Ning Kaichen tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Leluhur, apakah kamu tidak tahu busur Raja Dewa?" Ningzi dengan cepat menjelaskan, "Saya telah tidur selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat mengingat banyak hal." Ning Kaichen tidak ragu-ragu, jadi dia berkata, busur Raja Dewa ini adalah benda kuno. Konon digunakan oleh Hou Yi untuk menembakkan matahari. Busur itu jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia kita, bertahun-tahun sebelum perang antara dewa dan iblis. Selalu ada legenda tentang busur Raja Dewa di surga dan alam manusia, namun tidak banyak orang yang benar-benar melihat busur Raja Dewa. Siapapun yang mendapatkan busur ini pasti akan menjadi penguasa sebuah kota, atau bahkan seluruh surga dan alam manusia. Alam manusia. Ningzi mendengarkan kata-kata Ning Kaichen dengan tenang, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping mendapatkan senjata ajaib yang tiada taranya begitu dia datang ke dunia surga dan manusia. Namun, Ningzi juga merasa rumor ini agak berlebihan. Hou Yi menggunakannya untuk menembak matahari. Hou Yi menggunakan busur penembak matahari, yang menempati peringkat ketiga dari 10 senjata teratas di zaman kuno. Ketika Ningzi berada di dunia sekuler, dia banyak membaca dan tahu sedikit tentangnya. Namun melihat ketakutan orang-orang ini terhadap busur Raja Dewa juga membuktikan bahwa busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Chen Ping melonjak, dan dia meletakkan satu tangannya di tali busur dan perlahan menarik busur Raja Dewa. Tanda seru. Diiringi dengan teriakan keras Chen Ping, busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya tanpa Chen Ping. Gelombang aura menakutkan seperti badai, mulai menyapu penggiling di depannya. Di haluan Raja Dewa, panah cahaya muncul, bukan hanya satu, tapi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membawa aura yang tak tertandingi. Sikat. Chen Ping mengendurkan tangannya dengan ringan, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi di kehampaan, menjadi luar biasa dan berubah menjadi kobaran api yang cemerlang, dan bulu panah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan ini menyelimuti semua penggarap iblis, dan setiap panah cahaya dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan dan ganas. Sepertinya ada banyak hantu jahat yang memamerkan gigi dan cakarnya. Bagaimana ini busur dan anak panah yang Hou Yi gunakan untuk menembakkan matahari? Ini jelas merupakan senjata yang digunakan oleh iblis. Mata Ningzi sedikit menyipit dan dia berkata, "Anda tahu, Ningzi adalah setengah iblis, dan sekarang panah cahaya penuh dengan roh jahat. Dan ketika Chen Ping menarik busur Raja Dewa, dia juga menggunakan energi jahat dari pola Dao di tubuhnya." Ningzi sangat akrab dengan aura semacam ini, tapi dia benar-benar tidak tahu apa itu Chen Ping. Kenapa dia bisa memiliki banyak aura di tubuhnya? Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Qi Peijia dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah semua pembudidaya iblis berubah drastis, dan kaki mereka gemetar. Bahkan ada pembudidaya iblis yang sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah. Mereka belum pernah mengalami perasaan mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang pria yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Siapapun yang dapat mereka pilih berada pada level yang lebih tinggi dari Chen Ping. Tapi sekarang, Chen Ping sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. "Lari cepat, tolong, orang ini bukan manusia." Banyak pembudidaya iblis tidak lagi berani mengikuti Qi Peijia, dan bahkan Liu Sui berguling-guling mencoba melarikan diri. Namun, niat membunuh Chen Ping telah ditentukan saat ini, dan tidak mungkin membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Jika tidak, berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa akan bocor. Bulu panah yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi roh jahat, menyapu seperti ombak. Seluruh area dalam beberapa mil dipenuhi dengan cahaya putih,
jatuh dengan derasnya seperti hujan lebat. Para pembudidaya iblis ini tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu Chen Ping mengambil tindakan, dia tidak pernah ingin membiarkan mereka hidup. Antara langit dan bumi, hanya ada suara gemerisik dan teriakan panik dari para penggarap iblis itu. Bulu panah jatuh tanpa jeda, langsung menembus tubuh para pembudidaya iblis itu. Tidak ada waktu untuk berteriak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semua pembudidaya iblis langsung tertusuk menjadi daging oleh bulu panah di langit, bulu panah menghilang, dan tanah ditutupi dengan genangan daging dan darah. Pada saat ini, Chen Ping seperti dewa pembunuh, tubuhnya di atas kehampaan setinggi lebih dari 10 kaki, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Pupil Qi Pei Jia menyusut, bulu yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan baju besi sihir hitam itu seperti jurang maut, menelan bulu panah yang ditembakkan. Chen Ping menarik busur Raja Dewa lagi, dan semburan panah ringan lainnya ditembakkan. Wajah Qi Pei Jia menunjukkan sedikit kesulitan. Sekarang dia dan Chen Ping bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Namun segera, armor sihir hitam di Qi Pei Jia perlahan berubah, dan kegelapan seperti jurang maut pada armor sihir hitam mulai perlahan menelan Qi Pei Jia. Pada akhirnya, sosok Qi Pei Jia menghilang, hanya menyisakan kegelapan berangsur-angsur memudar dan menghilang tanpa jejak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia jatuh dari kehampaan, wajahnya sangat pucat. Saat ini, bumi sunyi, langit dipenuhi bau darah yang menyengat, dan genangan daging di tanah membuat orang sakit. Chen Ping berdiri dengan hampa, dia tidak tahu apakah Qi Pei Jia sudah mati atau belum. Namun, dia merasa Qi Pei Jia tidak akan mati begitu saja, dia pasti menggunakan semacam sihir untuk melarikan diri. Tanda seru. Chen Ping memegang busur Raja Dewa dan melihat tidak jauh, tempat Ning Kai Chen dan yang lainnya bersembunyi. Mata Chen Ping tajam, dan niat membunuh di tubuhnya belum mereda. Tuan Chen, jangan salah paham, saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda ke sini. Merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, Ning Kai Chen muncul dan berkata dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa dan menatap semua orang di keluarga Ning. Chen Ping ragu-ragu. Jika dia membiarkan semua orang di keluarga Ning pergi, dia takut rahasianya akan bocor. Namun jika ia mengambil tindakan, Chen Ping tidak akan tahan. Yang terpenting adalah Chen Ping takut ia tidak akan mampu menarik busur Raja Dewa. Merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping dan ekspresi dinginnya, Ning Kai Chen mulai berkeringat di dahinya. Dia memahami pentingnya busur Raja Ilahi, dan dia juga memahami dengan lebih jelas bahwa Chen Ping tidak mengungkapkan busur Raja Ilahi sampai akhir, dan dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Keputusan untuk membunuh. Suasana menjadi canggung untuk beberapa saat. Jangan khawatir, kamu memiliki rahasia busur Raja Dewa, dan tak seorang pun di keluarga Ning kita akan membocorkannya. Dan bahkan jika Anda ingin membunuh orang dan membungkam mereka sekarang, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. 33. Jika Anda mengambil tindakan, kedua belah pihak pada akhirnya akan menderita, tidak ada yang akan selamat, tidak ada artinya. Ning Zi memecah keheningan dan berkata. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang titik sakit Chen Ping, dan Chen Ping harus melihatnya lagi. Chen Ping memandang Ning Zi untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan menyingkirkan busur Raja Dewa. Tuan Ning, jangan ikuti saya lagi, itu akan sangat berbahaya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen Ping sebenarnya sangat lemah sekarang. Dia perlu mencari tempat untuk pulih secepat mungkin. Mampu menyelamatkan nyawanya dengan busur Raja Dewa sudah sangat bagus. Jika busur Raja Dewa tidak berfungsi, Chen Ping hanya bisa mengorbankan lonceng pola naga dan mengikat dirinya ke dalam, perlahan. Melihat sosok Chen Ping yang pergi, Ning Kai Chen merasakan emosi campur aduk di hatinya. Melihat busur Raja Dewa,
Ning Kai Chen sedang bergumul di dalam hatinya siapa yang tidak menginginkan senjata ajaib kuno semacam ini. Jika Chen Ping sangat lemah, Ning Kai Chen tidak tahu apakah dia akan tergoda untuk merebut busur Raja Dewa. Petik 2. Kamu ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tapi sekarang bukan waktunya. Jika kamu melakukannya sekarang, tidak akan ada yang selamat. Ning Zi telah melihat pikiran Ning Kai Chen dan berkata perlahan. Ning Kai Chen tertegun sejenak, namun dengan cepat menundukkan kepalanya. Ning Kai Chen sedikit malu karena leluhurnya telah membaca pikirannya. Lagi pula, baru saja dia mengatakan bahwa Chen Ping telah menyelamatkannya, tetapi sekarang dia melakukan yang sebaliknya, berpikir untuk merampok barang-barang Chen Ping. Namun di dunia surga dan manusia, sifat manusia sering kali menampakkan sisi paling jeleknya.